Bayangkan sebuah bukit curam di Inggris, ratusan orang berlari menuruni lereng sambil berguling. Dan di depan mereka meluncur roda keju yang lebih cepat dari mobil balap. Gila, bukan? Inilah festival cheese rolling. Tradisi paling berbahaya sekaligus unik di dunia. Kita akan kupas asal-usulnya, kecepatan kejunya, risiko cedera, aturan mengejutkan, hingga kenapa hadiah sederhana ini begitu diperebutkan. Mari kita mulai. Festival unik ini dikenal sebagai Coopers Hill Cheese Rolling and Wake, dan tradisinya sudah berlangsung selama lebih dari 2 abad. Bayangkan, sejak awal abad ke-19, bahkan ada catatan yang menyebut sudah dimulai jauh sebelumnya, masyarakat lokal di kawasan Gloucester, Inggris selalu menjaga kebiasaan ini. Setiap tahun, tepat pada libur musim semi, sebuah roda keju besar yang terbuat dari double Gloucester dilemparkan dari puncak bukit yang curam. Tanpa ragu, para peserta berlari menuruni bukit, mengejar keju yang meluncur dengan kecepatan luar biasa. Tidak ada panggung mewah, tidak ada aturan ketat seperti ajang olahraga modern, hanya tradisi turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang membuat festival ini begitu menarik adalah kesederhanaannya yang bertahan menghadapi perubahan zaman. Di era serba digital, ketika hampir semua hiburan bisa dinikmati dari layar ponsel, masyarakat tetap berbondong-bondong datang ke bukit itu untuk menyaksikan sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Mereka tertawa, bersorak, bahkan ngeri melihat peserta berguling jatuh, namun tetap kagum pada keberanian dan semangat kompetisi yang terus hidup. Inilah bukti bahwa tradisi tidak selalu harus masuk akal. Terkadang ia bertahan justru karena keberaniannya yang melawan logika. Banyak yang menyangka bahwa sebuah roda keju bisa meluncur lebih cepat dari mobil balap. Ya, inilah salah satu fakta paling gila dari festival cheese rolling. Roda keju double Gloucester yang dilempar dari puncak bukit tidak hanya berguling biasa, melainkan meluncur menuruni lereng dengan kecepatan mencapai 110 km per jam. Bandingkan dengan mobil yang melaju di jalan kota, keju ini bisa meninggalkannya jauh di belakang. Kecepatan luar biasa itu terjadi karena bentuknya bulat sempurna dan beratnya mencapai 4 kg. Begitu keju dilepaskan dari puncak bukit yang curam, gravitasi langsung menariknya dengan kekuatan penuh. Peserta yang berlari di belakangnya sebenarnya tidak punya peluang untuk benar-benar mengejarnya. Hampir semua orang hanya berakhir terguling, terseret tanah, atau menabrak peserta lain. Namun justru disitulah daya tariknya. Penonton berteriak histeris setiap kali melihat roda keju melesat bagai peluru. Rasanya seperti menyaksikan sesuatu yang mustahil. Bagaimana sebuah makanan sederhana bisa berubah menjadi objek berbahaya dan menakjubkan sekaligus. Inilah alasan mengapa festival ini disebut gila, namun tetap mendunia. Karena tidak setiap hari kita melihat roda keju berlari lebih cepat daripada manusia, bahkan lebih cepat dari sebagian mobil balap modern. Setiap kali festival cheese rolling digelar, ada satu hal yang hampir pasti terjadi. Cedera. Bukit Coopers Hill bukanlah lereng landai yang ramah bagi pelari. Sebaliknya, ia curam, licin, penuh bebatuan, dan nyaris mustahil dituruni tanpa terjatuh. Begitu aba-aba dimulai, para peserta langsung berlari sekuat tenaga mengejar keju. Namun dalam hitungan detik, tubuh mereka mulai kehilangan keseimbangan. Satu persatu terpelanting, berguling, menghantam tanah, bahkan menabrak peserta lain. Penonton yang bersorak di tepi bukit seringkali terdiam sesaat, ngeri menyaksikan pemandangan itu. Catatan medis setiap tahun selalu sama. Ada yang mengalami patah tulang, ada yang cedera lutut, keseleo, hingga gegar otak. Ambulans dan tim medis selalu siaga di bawah bukit, karena risiko luka parah bukanlah sekadar kemungkinan, melainkan bagian dari tradisi itu sendiri.
Anehnya, justru hal inilah yang membuat banyak orang semakin tertarik ikut serta. Bagi sebagian orang, menuruni bukit dengan aman bukanlah tujuan. Mereka ingin merasakan sensasi berbahaya, adrenalin yang membuat jantung berdebar kencang, dan cerita gila yang bisa dibanggakan seumur hidup. Festival ini seolah mengajarkan satu hal sederhana. Kemenangan tidak pernah datang tanpa risiko. Dan di Coopers Hill, risiko itu nyata, bisa berupa luka, patah tulang, bahkan trauma fisik yang lama sembuhnya. Namun justru, di sanalah letak daya tariknya. Sebuah tradisi yang memadukan keceriaan, keberanian, dan bahaya dalam satu momen tak terlupakan. Banyak orang yang baru pertama kali mendengar festival ini pasti membayangkan satu hal. Pemenangnya adalah orang yang berhasil menangkap roda keju. Kedengaran logis, bukan? Namun kenyataannya hampir mustahil bagi manusia untuk menyusul keju yang meluncur dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Maka, aturan sebenarnya jauh lebih sederhana. Pemenang adalah orang pertama yang berhasil sampai ke garis akhir di bawah bukit, bukan yang menangkap kejunya. Disinilah letak keunikan sekaligus kejutan dari tradisi ini. Ratusan peserta berlari menuruni lereng dengan kondisi tubuh jungkir balik, terpelanting, bahkan kadang nyaris tak bisa mengendalikan langkahnya. Siapapun yang bisa bertahan paling cepat sampai garis bawah, dialah juaranya. Dan sebagai hadiah, pemenang berhak membawa pulang roda keju Double Gloucester yang dilempar dari puncak. Jadi walau tidak pernah benar-benar tertangkap di tengah jalan, pada akhirnya keju itu tetap menjadi milik pemenang. Banyak kisah menarik lahir dari aturan sederhana ini. Ada yang jatuh berguling sepanjang bukit, namun entah bagaimana tetap tiba di garis akhir lebih cepat dari yang lain. Ada pula peserta yang tampak memimpin, lalu kehilangan keseimbangan di detik terakhir dan tersalip oleh orang yang sebelumnya jauh di belakang. Semua momen ini membuat penonton tidak hanya tertawa, tetapi juga terkejut dengan hasil yang seringkali tak terduga. Inilah alasan mengapa festival ini disebut gila. Tidak ada trik, tidak ada strategi rumit, hanya keberanian, sedikit keberuntungan, dan kemampuan bertahan dalam kekacauan. Meski terlihat konyol dan berbahaya, Festival Cheese Rolling bukan sekadar tontonan lokal. Tradisi ini telah mendunia, diliput oleh berbagai media internasional, bahkan menarik wisatawan dari berbagai negara untuk datang langsung ke Coopers Hill. Setiap tahun, ribuan orang berbondong-bondong memenuhi lereng bukit hanya untuk menyaksikan atau mencoba ikut serta dalam kegilaan ini. Dari turis Eropa hingga pelancong dari Asia dan Amerika, semua penasaran merasakan atmosfer yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Namun yang membuat festival ini semakin istimewa adalah sifatnya yang tetap liar dan tradisional. Tidak ada sponsor besar, tidak ada regulasi ketat, bahkan pemerintah sempat berusaha menghentikan acaranya karena alasan keselamatan. Tetapi masyarakat lokal menolak untuk menyerah. Mereka terus menggelar festival dengan cara yang sama seperti puluhan, bahkan ratusan tahun lalu. Tidak ada panggung modern, tidak ada tiket masuk resmi, hanya bukit, roda keju, dan semangat gila yang diwariskan dari generasi ke generasi. Disinilah letak daya tarik sejati festival ini. Ia bukan sekadar lomba, bukan sekadar hiburan, melainkan cermin dari semangat manusia untuk mempertahankan tradisi, meskipun penuh risiko dan dianggap tidak masuk akal. Justru karena keliaran itu, festival ini tetap hidup dan menjadi legenda. Sebuah pengingat bahwa budaya kadang bertahan bukan karena aman atau logis, melainkan karena ia berani melawan semua hal yang tampak wajar. Hadiah yang diperebutkan dalam festival ini bukanlah piala emas atau medali berkilau, melainkan roda keju Double Gloucester. Sekilas terdengar sepele, namun justru disitulah letak keistimewaannya. Keju ini bukan sembarang makanan, ia adalah simbol kebanggaan masyarakat Gloucester, dibuat dengan resep tradisional yang sudah ada ratusan tahun lamanya.
Bentuknya bulat sempurna, beratnya mencapai 4 kilogram, dan hanya dengan itu saja ia mampu meluncur menuruni bukit lebih cepat daripada manusia. Bagi pemenang, membawa pulang roda keju bukan soal rasanya, melainkan soal kehormatan. Itu adalah bukti bahwa mereka berani menantang bukit curam, menanggung risiko luka, dan tetap berhasil menjadi yang pertama di garis akhir. Keju itu menjadi trofi yang punya cerita, sesuatu yang bisa diceritakan dengan bangga seumur hidup. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian berani ikut festival gila ini demi sepotong roda keju? Atau cukup menontonnya saja dari kejauhan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan cerita unik ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.